Halo teman-teman yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga Anda sekalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, saya dan juga teman-teman saya yang lain, kami akan membahas sedikit tentang tahun liturgi di dalam gereja Katolik. Nah, tahun liturgi ini biasanya juga dikenal dengan istilah masa liturgi, tata waktu liturgi, dan juga kalender liturgi. Nah, dalam video ini, fokus pembahasan kita adalah tentang struktur yang membentuk tahun liturgi gereja, yakni masa-masa yang ada di dalam gereja Katolik, seperti masa Advent, masa Natal, masa biasa, masa Prapaskah, dan masa Paskah. Jadi kelima masa inilah yang akan kita bahas dalam cuplikan-cuplikan selanjutnya. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa Advent merupakan masa penantian menuju kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Masa Advent ditandai dengan 4 minggu menuju kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada masa Advent itu kita akan melihat lingkaran Advent dan terdapat 4 buah lilin. 3 diantaranya berwarna ungu, 1 berwarna merah muda. Warna liturgi yang akan digunakan pada masa Advent adalah warna ungu. Pada 4 minggu tersebut kita akan membakar 4 lilin, yaitu pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat kita akan membakar lilin berwarna ungu, dan pada minggu ketiga kita akan membakar lilin berwarna merah muda. Kenapa ada warna ungu dan warna merah muda? Warna ungu mengartikan penantian akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan warna merah muda melambangkan sukacita dan kebahagiaan akan kelahiran Sang Juru Selamat. Kita masuk pada masa Natal. Masa Natal dimulai pada tanggal 24 malam yang kita sebut sebagai malam Vigili. Dan itu bukan menjadi puncak dari masa Natal tersebut, melainkan pada tanggal 25 Desember. Masa Natal dimulai pada tanggal 24 dan berakhir pada tanggal 6 Januari, yaitu pada Hari Raya Epifani. Itu saya, terima kasih. Teman-teman yang terkasih, saat ini saya akan menjelaskan tentang masa Prapaskah dan masa Paskah. Masa Prapaskah adalah masa di mana masa ini dimulai dari hari Rabu Agung, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Vigili Paskah. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita, umat beriman, diantar untuk menghayati tentang sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus yang telah sengsara dan bahkan wafat di kayu salib menghantar kita untuk menghayati tentang misteri sengsara dan wafatnya. Umat beriman menghayati tentang masa Prapaskah karena umat beriman telah mengalami kekeringan rohani, sehingga dengan menghayati makna masa Prapaskah, umat beriman dapat dihantar untuk lebih mendalam tentang peristiwa tersebut. Kemudian masa Paskah. Masa Paskah adalah masa yang dimana umat beriman bersukacita. Bersukacita karena apa? Dikarenakan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah wafat di kayu salib telah bangkit karena kuasanya sendiri. Karena kuasa dari Tuhan yang diberikan Bapa kepada putranya yang terkasih. Tuhan Yesus telah bangkit menandakan bahwa iman umat beriman menjadi penuh dan tergenapi, sehingga umat beriman patutlah untuk bersukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dan naik ke surga. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, selain masa-masa liturgi yang sudah dijelaskan dan diterangkan sebelumnya, dalam kalender liturgi Gereja Katolik juga terdapat masa liturgi masa biasa. Masa biasa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu masa biasa yang pertama dan juga masa biasa yang kedua. Masa biasa yang pertama dimulai dari hari Senin setelah hari raya Pembaptisan Tuhan sampai pada hari Selasa sebelum Rabu Abu, atau sederhananya masa biasa yang pertama ini berlangsung antara masa Natal dan masa Prapaskah. Lalu masa biasa yang kedua dimulai sejak hari Senin setelah hari raya Pentakosta sampai pada hari Sabtu setelah hari raya Kristus Raja Semesta Alam, atau sebelum hari Minggu Advent yang pertama. Atau masa biasa yang kedua ini berlangsung antara masa Paskah dan masa Natal.
Masa biasa yang kedua merupakan kelanjutan dari masa biasa yang pertama yang terdiri dari 33 atau 34 hari Minggu biasa yang kita rayakan. Umumnya dalam masa biasa ini kita menggunakan atau gereja menggunakan warna liturgi hijau, tetapi karena dalam masa biasa ini terdapat juga pesta peringatan dan hari raya yang dirayakan oleh gereja, maka terdapat juga warna liturgi merah dan putih yang dipakai disesuaikan dengan tema perayaan. Untuk warna liturgi merah dipakai untuk peringatan atau pesta para martir atau untuk martir, dan warna liturgi putih dipakai untuk pesta atau peringatan orang kudus. Bagi orang Katolik, masa biasa ini bukan berarti berada satu tingkat di bawah masa-masa liturgi yang lain, tetapi masa biasa disetarakan juga dengan masa-masa liturgi yang lain. Sehingga diharapkan bahwa kita dalam masa biasa ini mempersiapkan hati kita lebih untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan lewat perayaan-perayaan hari Minggu yang kita rayakan dalam masa biasa ini sebagai puncak iman kita, dan juga pada pesta peringatan hari raya atau misa-misa harian yang kita ikuti. Nah, teman-teman yang terkasih, dari video-video sebelumnya kita sudah melihat kelima struktur yang membentuk tahun liturgi gereja, yakni ada masa Advent, Natal, masa biasa, masa Prapaskah, dan masa Paskah. Nah, dengan demikian kita bisa memahami bahwa tahun liturgi gereja Katolik adalah rancangan keselamatan Allah dalam diri Yesus yang kita rayakan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, semoga video katekese singkat ini bisa memberikan penjelasan dan juga pemahaman yang baru tentang tahun liturgi di dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat.